habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Wajib dan harus kita hadirkan. Dengan syukur itulah Allah akan menambah nikmat. Nikmat yang sering kita lupakan untuk kita syukuri adalah nikmat ibadah. Orang baru sehat dari sakit, dia bisa syukuran. Baru bangun rumah, syukuran. Apalagi panen, syukuran. Akan tapi sangat sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah karena telah dimudahkan untuk ibadah. Para kekasih-kekasih Allah dahulu itu, kalau bangun malam, pagi harinya dia sedekah mensyukuri. Ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah. Tadi malam kau bangunkan aku. Tadi malam kau bangunkan aku ya Allah. Bersedekah, mensyukuri karena bangun malam adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang Allah berikan pada kita dari kemudahan ibadah? Allah telah panggil kita. Kita bisa umroh dengan tuntas, selesai. Setelah itu kita diperkenankan oleh Allah untuk ziarah Rasulullah. Duduk di Masjid Nabawi. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasakan ini nikmat agung. Rasakan. Kalau kita tidak merasakan nikmat ini, tidak akan bisa bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi nikmat tersebut sehingga ibadah jadi berat bagi kita. Tapi kalau kita sudah mensyukuri ibadah kita syukuri, cukup kayaknya sudah. Ibadah kita syukuri, maka Allah akan tambah la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas karuniaku dan nikmatku, niscaya akan aku tambah. Maka kita akan menjadi ahli ibadah. Salat malam mudah, berzikir mudah, melakukan kebaikan mudah. Kita menemukan hamba Allah yang dimudahkan untuk kebaikan. Ada orang senangnya adalah untuk berfoya-foya dalam keharuman. Pesta zina, pesta minuman keras, tertawa-tawa, dan segalanya. Ada. Dan mereka menghabiskan uang untuk menuju neraka. Tapi kita juga menemukan hari ini, di tahun-tahun ini, di zaman ini, ada orang kesenangannya adalah di saat berderma. Dia bersedekah dan bersedekah, bersedekah dan bersedekah, dan dia menikmati. Kenapa dia seperti itu? Karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uang yang dikeluarkan tidak seperti orang yang satu lagi. Yang satu lagi tadi, uang dikeluarkan untuk menuju neraka, tapi hamba terpilih oleh Allah. Dia mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat. Maka dari itu ayo kita syukuri keberadaan kita. Kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk ziarah Mekah, kemudian ziarah baginda Nabi SAW. Hadirkan syukur, sebut ini nikmat. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau mudahkan kami untuk umrah, mudahkan kami untuk ziarah Rasulullah, dan kami mohon jangan sampai kau jadikan ini ziarah kami yang terakhir. Mudahkan kami untuk mengulang-ulang ziarah, dan mudahkan kami kelak untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Adukan, kalau kita menikmati ini semuanya, itulah baru nanti akan ada buahnya umroh mabrurah, umroh yang diterima, dan ziarah Nabi yang diterima. Tiba-tiba sampai di rumah kita menjadi lebih baik, kita semakin cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pelajaran terakhir karena setelah besok mau jalan, ketemu lagi nanti di Indonesia atau umroh nanti berikutnya. Kita perlu menata hati yang sudah pernah kami hadirkan dalam manasik batin, manasik hati. Bagaimana menata hati? Hidup akan susah kalau kita dikuasai oleh penyakit benci dan penyakit dengki. Dan jangan sampai ada di antara kita berkata, aku tidak punya dengki. Atau berkata, aku tidak punya dendam. Bohong. Anda bukan malaikat. Anda manusia normal. Yang diberi oleh Allah syahwat dan hawa nafsu. Dan kemenangan kita adalah nanti di saat kita bisa memerangi hawa nafsu. Maka seorang hamba manusia, ada binatang, ada manusia, ada malaikat. Kalau kita bisa memerangi hawa nafsu kita bisa menaik pangkat. Bahkan pangkatnya lebih tinggi dari pangkat kebanyakan malaikat. Begitu sebaliknya, di saat kita menuruti hawa nafsu kita, maka kita akan lebih rendah daripada binatang. Balhum awal, lebih rendah daripada binatang. Maka dengan hawa nafsu inilah sebelumnya kita akan naik pangkat di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Memerangi hawa nafsu. Jangan ada yang berkata, aku tidak punya dendam, aku tidak punya marah, aku tidak punya dengki. Bohong Anda. Kita semuanya punya dendam. Cuman kelebihan kita adalah kita memerangi. Dan di saat kita memerangi dendam dan memerangi dengki, itu pahala besar di hadapan Allah. Jihad, dikatakan jihad akbar, jihad yang amat besar, melebihi daripada jihad waktu Nabi Muhammad berada di perang Badar. Nah, waktu Nabi di perang Badar, pulang dari perang Badar dengan kemenangannya, tiba-tiba Nabi mengatakan, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar.
شوية يا حبيبي يا حبيبي جزاكم الله ما كفن سير سير خدويت شيء نعم جزاكم الله يا حبيبي لا ما شاء الله خلاص ماشي طيبين ناس طيب apa ya. Jadi raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami keluar dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat Nabi kaget, ya Rasulullah, perang Badar seperti ini kau bersebut dengan perang kecil? Menuju perang berat? Apakah perang berat itu? Apakah ada perang lagi setelah ini, perang lebih berat? Iya, ada perangan yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini, menaungi hawa nafsu di dalam diri kita. Sehingga kalau hawa nafsu sudah menguasai kita, lihat, kakak beradik menjadi musuh, ngedengki, rebutan waris. Na'udzubillah. Kakak adik, bukankah kisah kejadian manusia pertama kali bermaksiat di bumi adalah kedengkian, kisah Qabil Habil. Kebencian Qabil Habil. Lihat, menjadi rendah. Maka dari itu memerangi hawa nafsu ini berat sekali. Maka hari ini kita harus belajar. Apa? Kita memerangi hawa nafsu, bagaimana kita mangkas namanya dengki. Kita punya dengki. Melihat teman kita agak unggul, kita sedikit marah. Kita perangi. Ya ada orang kurang ajar sama kita, kita dendam. Kita perangi. Ada orang pinjam duit nggak balik-balik. Sudah begitu kurang ajar lagi, nyelkit ngomongnya. Di WA nggak balas-balas, didatangi malah marah. Apa yang harus kita lakukan? Memerangi hawa nafsu, Anda jihad, mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo saat ini kita pulang, Anda harus bangga. Anda pulang dari tempat mulia. Mulai dari Makkah Mukarramah, di sini Anda di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Marhaba ya habib. Salam marhaba ibn ahlan bikum ya tayyib masyaallah ahlil khair jazakumullah. Nuhibbuhum billah hum ahlul qura. Rid yasma' minni syai'an. La bas معلش. Marhaba. ما أجي لي جزاكم الله ما شاء الله. طيب أمbil أنا air. إيش هو؟ ميكروفون يا سيدي يا حبيبي. ما شاء الله يا أهل الخير. شوية نعرفهم شيئا عن الدين. جزاكم الله خير. وأنا شاء إن شاء الله. أكرمكم الله. خلاص أكرمكم الله جزاكم الله. أعرفهم أهل الخير إن شاء الله. طيب ما شاء الله جزاكم الله. Apa tadi saya mama memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu besar, berat. Maka sekarang ayo kita memerangi hawa nafsu kita. Ada dendam, ya, ada dengki. Sebetulnya yang menjadikan kita susah itu dua penyakit. Dendam dan dengki. Dendam dan dengki, tidak usah dikecilin. Mereka sudah mengizinkan. Dendam dan dengki. Dendam dan dengki menjadikan kita capek. Kalau sudah hilang dengki dan dendam, bahagia akan datang pada kita. Contoh, kalau orang dengki, melihat tetangga bangun rumah, sakit. Ya kan? Melihat tetangga punya mobil, sakit. Melihat anaknya selesai sekolah, sakit. Dendam juga sama. Kalau kita lagi dendam sama seseorang, melihat rumahnya, melihat orangnya lewat, melihat kucingnya lewat, kucing siapa nih? Tapi sebaliknya coba, kalau sudah kita pangkas benci, kita pangkas dendam, berubah dengan cinta, apa yang terjadi? Lihat bangun rumah, senang atau tidak? Oh, bangun rumah, alhamdulillah. Tetangganya berhasil, alhamdulillah. Lihat, indah. Jadi yang menjadi penyakit dalam hidup kita itu cuma dua penyakit itu. Dengki sama dendam. Kalau sudah kita pangkas, bahagia akan datang kepada kita. Kenapa kita cari penyakit? Katanya mengumpulkan harta. Harta dikumpulkan. Berapa banyak yang kita kumpulkan? Satu gunung emas, tapi ngedengki sama tetangga, nggak akan nikmat. Benci sama tetangga, nggak akan nikmat. Biarpun katanya kita kumpul dengan orang-orang soleh, dengan wali, dengan kekasih Allah, tapi ternyata kita menjadi pendendam. Sama orang dendam. Ngelihat dia mukanya, capek. Maka dari itu lihat, ayo kita pangkas benci dan dengki saat ini. Gimana caranya? Pernah kami sampaikan dan harus kita ulang. Mumpung ada masih kesempatan semalam. Malam ini kita di Masjid Nabawi. Malam ini di Masjid Nabawi merenungi. Ayo kita urusan dengan orang lain yang punya masalah dengan kita. Yang punya masalah dengan kita itulah yang menjadikan kita marah. Kalau yang baik sama kita kan nggak bikin marah ya. Nggak ada masalah sama orang yang baik sama kita. Orang yang lembut sama kita. Orang yang kurang ajar sama kita. Kita punya adik mungkin jahat sama kita. Mungkin punya saudara jahat sama kita. Itu yang perlu kita urusi. Jangan sampai setan menjerumuskan kita lalu kita menjadi pendengki.
Contoh ini harus Anda paham bahwasanya mungkin kakak beradik yang satu merebut waris, kakaknya merebut waris, jahat, neraka tempatnya. Yang direbut waris, kalau dia sabar tempatnya surga, dia terima, masya Allah, tempatnya surga. Tapi setan nggak mau ada orang masuk surga. Adiknya yang semula sabar itu terus suatu hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, ekonominya mulai miring, mulai goyah ekonominya. Tiba-tiba ditelepon anaknya, "Bah, uang kuliah, bah. Malu saya, bulan ini saya belum bayar." Telepon belum ditutup, tak taunya istrinya sudah ngomong, "Listrik mau dicabut." Belum lagi kompor gas habis. Sudah begitu lagi duduk, kelihatan mobil abang yang lewat. Mobil baru lagi. Tak taunya belok kiri, mampir ke rumahnya. Ngasih undangan, syukuran baru bangun rumah. Lihat, akhirnya apa? Mulai marah dia. Enak-enak aja. Kamu bangun rumah, itu modal dari duit saya, rampasan dari hartaku. Mulai marah. Sampai akhirnya bisa bertahan sebulan. Bulan kedua sudah nggak sabar lagi. Akhirnya ngomong sama istrinya, sebetulnya kalau abangku tuh nggak curas, nggak jahat sama saya, kita nggak akan melarat begini, Dek. Ngomong sama istrinya. Memangnya ada apa sih, Bang? Sebetulnya abangku itu telah merebut warisku. Hah, gitu ya? Istrinya mulai marah juga. Akhirnya istrinya mau masuk neraka. Ditelepon anaknya ceritai juga. Anaknya diajak masuk neraka. Akhirnya siapa? Yang merebut waris masuk neraka, yang direbut jadi dendam, jadi marah. Kita pun begitu. Makanya kalau ada orang jahat sama Anda, sebetulnya akan mengantarkan Anda ke surga kalau Anda sabar. Tapi kalau Anda balas dengan marah, balas dengan dendam, setan tepuk tangan. Lu sama gue nih. Ya, terus marah lagi. Marah terus, dendam. Akhirnya sama setan, rugi. Maka dari itu, ayo hari ini kita bebaskan dendam itu. Berjanjilah, mulai hari ini aku akan memaafkan semua orang yang salah denganku. Urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan agama harus marah. Tapi urusan pribadi. Nah, urusan pribadi, kita dicaci, kita diolok, duit kita diambil. Kita maafkan untuk tabungan nanti di akhirat. Oh, istimewa ini. Orang hebat. Baik. Maka dari itu, ayo kita saat ini singkat saja. Kita cari siapa orang bermasalah dengan kita. Anda ke Masjidil Nabawi. Anda menghadap ke kiblat. Setelah melakukan sholat, Anda ingat. Mantan suami. Mantan istri. Orang pinjam duit gak balik-balik. Yang menfitnah. Yang menggunjing. Atau yang beda pilihan presiden dengan kita. Jangan musuhan ya. Kita langsung menghadap pada Allah. Allah berikan orang-orang itu segala kebaikan ya Allah. Rizki yang lapang. Bisa enggak kira-kira? Insya Allah. Berat ya. Minjem duit banyak. Katanya sebelum umroh mau dibayar. Sampai kita umroh di sini belum dibayar. Ditelepon susah. Mau didoain di sini? Ayo kita doain. Berat memang ya. Namanya menjadi orang kekasih Allah berat dong. Iya berat namanya menjadi kekasih Allah. Kalau cuma sujud rukuk gampang. Sujud rukuk kata kekasih Allah. Kalau aku memaksa satu malam sholat 500 rakaat aku bisa. Tapi saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu belajar dan belajar. Ini amalan paling gede, Bu. Makanya tafakkur ini penting. Sholat gampang, Bu. Ayo pergi ke masjid, sholat 20 rakaat beres. Tapi membersihkan hati gak gampang. Hanya para kekasih Allah yang dipilih oleh Allah yang bisa. Maka ayo kita menjadi waliullah saat ini. Membersihkan hati. Pastikan kita nanti kita catat orang-orang kurang ajar. Orang kurang ajar. Bulan. Ini duit. Nanti saya, oleh saya. Nyikut saya. Geser saya. Sampai kerjaan saya. Tapi judulnya yang bagus. Orang-orang baik yang harus aku doakan. Anda belum siap memang. Karena Anda masih sadar saat ini. Anda akan saya bius. Biar nggak sadar, biar nanti mau. Memang orang kalau dioperasi sadar nggak berani. Perutnya ibu yang hamil tua, Bu, akan saya buka perutnya tanpa bius. Berani nggak? Nggak berani. Maka saya obat bius dari Rasulullah SAW. Obat biusnya ibu sederhana. Ma min abdin muslimin yat'uli akhil muslimi ala dhahril ghaibi illa qala malaku walaka bimithlin. Kalau ada seorang hamba mendoakan orang lain, yang orang itu tidak ada di hadapannya, atau orang itu bermasalah dengannya. Kalau kita bermasalah dengan seseorang, orangnya di Indonesia sana, kemudian kita doakan dia dengan doa kebaikan, apa? Malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Kata guru-guru kami dan kami mendapatkan dari guru-guru dapat guru, ini mujarab, wahai anakku. Doa yang paling mudah dikabul adalah engkau mendoakan orang yang bikin marah kepadamu, orang yang kurang ajar kepadamu, kau doakan dia.
spontan akan dijawab oleh malaikat. Allah menjawab, kamu dapat pahala. Makanya para kekasih Allah kalau didolimi sama orang tuh kesempatan. Alhamdulillah, saya difitnah sama orang, lumayan. Nanti malam untuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku difitnah fulan, ya Allah. Aku dicaci fulan, ya Allah. Berikan kebaikan kepadanya. Berikan rezeki yang cukup. Ini istimewa. Ayo kita saat ini jadikan orang kurang ajar kepada kita bahan untuk menghadap kepada Allah. Modal untuk menghadap kepada Allah. Pastikan. Dan dikabul. Kalau orang doanya egois gak diterima. Ya Allah, semoga anakku soleh, anakku pinter, anakku menjadi sukses. Ada yang bertanya, anak tetangga gimana? Nanti dulu ya Allah, yang penting anak saya. Gak berhasil, orang egois. Oh, kita minta kepada Allah kok. Allah itu senang dengan hati lapang. Maka kalau Anda punya hajat yang mendesak, datang ke kiai lambat, belum tentu ketemu sama kiainya. Mau umroh, duitnya belum tentu ada. Akan tapi ada doa yang lebih hebat daripada Anda umroh dan di multazam, hati Anda belum benar. Doa yang paling hebat adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Mujarab. Kalau Anda dijahilin sama orang, kesempatan. Awas ya, nanti malam kurang ajar kau ya. Nanti malam malas. Salat 2 rakaat. Allah Akbar. Ya Allah, itu orang kurang ajar kepadaku ya Allah. Berikan rezeki yang cukup ya Allah. Biarpun doa Anda mukanya jelek banget. Ya Allah, nggak apa-apa. Nanti kan lemes sendiri. Sehari 2 hari kan lemes. Ya Allah. Inilah ilmu, Ibu. Ilmu. Supaya kita tidak punya musuh. Selesai. Sudah masuk 4 biasnya? Sudah masuk terasa ya 4 biasnya? Kira-kira bisa doain orang kurang ajar? Kurang ajar? Mantan istri? Mantan suami? Mantan juga. Kan paling dendam sama mantan. Anaknya hancur nanti. Broken. Yang pinjam duit, didoain. Semoga rezekinya banyak. Anda dapat rezeki banyak. Bisa ya? Yakin? Baik, ini obat biusnya. Saya tambah lagi biar paten obat biusnya. Sama jahitnya sekali. Setelah operasi jahit. Ini gambaran. Kemarin kita ada di Arafah. Arafah itu adalah nanti tempat berkumpul kalau orang wukuf di Arafah. Tapi lebih dahsyat lagi ada kumpulan nanti di padang mahsyar. Allah. Bagaimana keadaan di padang mahsyar? Padang mahsyar panas. Tidak kira-kira. Matahari secengkal di atas kepala kita. Orang mandi, keringat, busuk. Berapa hari di sana? Bukan hari, tahun. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun, 50.000 tahun. Satu hari itu 1000 tahun hari ini. Kalikan 1000 kali 50.000. Tidak bisa ngitung. Dan kita akan terus berjalan. Berjalan terus dengan keringat macam-macam. Ada yang berjalan dengan lututnya karena banyak maksiat. Ada yang berjalan tenggelam dengan keringatnya karena banyak dosa. Terhinakan saat itu. Akan tapi, ada orang yang langsung dipanggil oleh Allah. Dan semoga Anda mendengar. Semoga Anda yang mendengar. Siapakah mereka? Allah menyeru, ainal mutahabuna bijalali, suara. Allah memanggil, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, enggak nyimpen dendam, enggak nyimpen dengki. Mana? Ainal mutahabuna bijalali. Para perindu dan pecinta di dunia tiba-tiba mendengar. Seketika mereka langsung kumpul dan Anda insyaallah orangnya. Amin. Sekarang daftarnya, bukan nanti daftarnya. Sekarang daftar. Anda bersihkan hati memerangi dendam, maka Anda akan dengar. Setelah Anda berkumpul, bagaimana? Setelah berkumpul dikasih payung. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Kata Allah, hari ini akan aku beri perlindungan, tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Kecuali perlindungan dariku. Perlindungan sejuk, tidak panas lagi. Kemudian setelah itu apa? Dikirim ke telaga. Ngapain di telaga? Suruh minum air telaga Nabi. Bahkan di antara mereka termasuk Anda insya Allah, karena hari ini ya Rasulullah, Anda akan minum dari tangan baginda Nabi. Allah. Siapapun yang meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu bagaimana? Anda tidak haus. Di padang mahsyar orang pada kerepotan, Anda tidak haus. Kenapa? Karena Anda hidup dengan cinta. Anda hidup dengan cinta. Dan setelah itu apa? Disuruh meluncurlah engkau ke surga. Lalu rombongan ini meluncur ke surga. Berapa hari di surga? Disebut oleh baginda Nabi, disebutkan bahasanya mereka ini perindu-perindu, pecinta-pecinta yang hidup dengan cinta, nggak ada dendam, memerangi dendam. Di dunia hanya memerangi dendam dan benci, dia akan meluncur surga. Kalau orang lain puluhan ribu tahun, bagi mereka may baina dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur terakhir masuk asar, seperti itu. Setelah saya membaca sejarah itu untuk belajar, saya di mana kira-kira? Apakah saya ikut rombongan ini? Itu Bu, jangan cerita hanya didengar saja. Kita mikir. Ibu pernah dengar ada orang marah, kalau marah begini, demi Allah aku tidak rela, nanti tak tunggu dan tidak akhirat. Dengar ya? Serem ya? Bakal jadi menantu Bu, menantu kayak gitu.
serem ya, mertuanya dimusuhi nanti. Demi Allah, aku tidak rela. Demi Allah, tak tuntut nanti di akhirat. Yang cantik jadi nggak cantik. Mungkin Anda sangat marah dengan seseorang. Kalau Anda marah dengan seseorang, boleh marah wajar manusia. Cuman jangan jadi benci. Mungkin marah dengan adik, dengan saudara yang zalim kepada kita. Mungkin adik kita keterlaluan, kita marah dengan dia. Baiklah, tinggal ibu ngomong begini, Dek, mohon maaf. Kakak atau abang lagi marah dengan adik. Aku melihat mukamu sudah tidak kuat. Tolong jangan tampakkan mukamu kepadaku ya. Mohon maaf untuk sementara. Cuman kalau adik perlu apa-apa, kirim nomor rekening, nanti saya kirimi duit. Bisa gitu? Bisa, Bu? Jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Kalau melihat kan marah, tapi paksain rekeningnya menyerem aja. 100.000, 1 juta terserah. Anda berani. Ada orang marah ya, betul kan? Ada orang marah seperti marahnya luar biasa. Ada. Kalau tidak diperangi nanti akan tidak selamat di akhirat. Menjadi pembenci. Yang dibenci siapa tuh? Umat Nabi Muhammad. Nah, saya setelah itu merenung ibu. Saya ada di mana kira-kira? Kalau saya masih dendam di si fulan yang nyajika saya, menfitnah saya, yang mengolok saya. Kalau saya dendam sama dia, wah, saya tidak bisa ikut rombongan Nabi. Bahkan mungkin saya masih mencari siapa yang kurang ajar sama saya kemarin. Tak tuntut, mana? Kamu ngambil duitku ya? Kamu nyaci saya ya? Kamu komentar jelek di YouTube saya ya? Saya baru begini, belum ketemu orangnya, noleh. Rombongan sudah pergi ke surga. Maka mulai detik itu saya berkata, siapapun yang berbuat salah kepadaku sudah aku maafkan. Saya tidak akan menuntut di akhirat. Terserah ngambil uang saya, mencaci saya, mengolok saya, sudah saya maafkan hari ini. Saya tidak pengen repot nanti di akhirat saya ketinggalan. Ibu mau ketinggalan? Yakin mau ketinggalan? Bapak mau ketinggalan? Berarti selesai, tuntas, dijahit biar rapi. Berarti nanti yang suka kurang ajar dimaafin enggak? Mau dituntut di akhirat? Enggak, yakin? Tuntut aja di akhirat, nanti tinggalan. Mau nuntut? Tidak, nuntut di akhirat jangan. Kalau nuntut di dunia itu sah. Gimana nuntut di dunia itu? Hak ke mahkamah. Kalau berhasil, misal duit kita diambil dia, ya kan? Kita ambil. Kalau tidak berhasil, jangan dendam. Kalau tidak berhasil, tetap sayang kepada dia. Dia umat Nabi Muhammad. Selesai, Ibu. Sudah ikrar mau semuanya. Tadi mah ragu-ragu, suruh doain ya enggak? Sekarang sudah bisa kan? Obat biusnya sudah dimasukkan, dijahit lagi sudah beres. Sekarang tinggal pulang. Nanti Ibu ke Masjid Nabawi. Sebut orang-orang kurang ajar tuh. Kemudian Anda harus ikrar. Setelah itu, aku akan maafkan semuanya. Sebesar apapun kesalahan dia. Dia besar apa enggak? Iya. Puluhan juta, ratusan juta diambil. Daripada duit enggak balik, kita juga enggak selamat, rugi. Duitnya belum tentu, Mbak. Coba dia pinjam duit 100 juta, enggak mau tahu. Kita marah. Kurang ajar gini-gini, bisa balik duitnya? Pahala tambah hilang. Coba kita tata. Ya Allah, dia pinjam duit 100 juta. Cuek, kurang ajar kepadaku. Kami mohon ya Allah, berikan rezeki yang cukup ya Allah. Berikan rezeki yang banyak dan berikan kesadaran. Apa jawab malaikat? Kamu dapat dulu. Kalau dia dapat banyak kemudian dia sadar ngapain? Bayar hutang. Coba kalau dia kurang ajar, masuk neraka. Betul, akhirnya semakin jahat. Kemarin jahatnya cuma pinjam hutang tok. Karena Anda doain jelek, tambah jahat, nyuri. Ayo, jangan ngomong jelek. Siap? Buah umroh. Hasil beres, lesannya yang baik. Semarah apapun. Orang Arab kalau doain kalau marah, Allah yahdik. Orang marah, Arab tuh kalau marah tidak mencaci. Allah yahdik. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Enak kan? Allah yahdik. Rezekinya banyak. Suaminya tambah cinta. Gitu aja daripada ngomong jelek, komentar DWA jelek, selesai ya? Cukup ya? Siap ulang dengan hati bersih. Itulah waliullah berjalan di atas bumi. Biarpun enggak ada nyalam tapi wali. Datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Cukup sampai di sini. Tutup dengan doa, enggak usah tanya jawab ya. Karena waktu malam. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tu'mridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusra alaina innaka antas qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Terimalah umrah kami.
Qiyamalah jarah kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami mohon ampuni dia, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran kepadanya, jangan sampai dia masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Sungguh ya Allah, lapangkan hati kami, jadikan kami mudah memaafkan kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai kami dendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Besar apapun kesalahan dia, itu ya Allah dia ya Allah. Besar sekali kesalahan kepadaku. Kami mohon berikan hidayah, berikan kecukupan ya Allah. Yang pinjam uang kepada kami ya Allah, kami mohon lapangkan rezekinya ya Allah. Berikan kesadaran untuk bayar utang ya Allah. Dan jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan di akhir pertemuan kami masih ingin selalu bertemu dalam kebaikan di dunia, hingga kelak kami bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari prasangka buruk di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang adil, yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami Allah, guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami semua jaga mereka, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, pembantu yang ada di rumah kami. Dan kami mohon ya Allah, tetangga-tetangga kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala keharaman, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami semua dari riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon saat ini ganti dengan modal yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Dan jauhkan dari riba, hanya Engkau yang bisa mengentaskan kami dari riba. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang punya masa lalu kelam, pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan di akhirat tidak kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah, jangan sampai melakukan yang haram lagi. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Kami mohon cukupkan kami dengan yang halal, hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Kami takut dengan haram, jauhkan kami dengan haram. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon ampuni, angkat derajat saudara-saudara kami yang meninggal di New Zealand ya Allah. Angkat derajat mereka, ampuni mereka, dan keluarga yang ditinggal berikan ketabahan, dan jadikan kejadian kemarin itu menjadi sebab kejayaan umat kekasihmu Nabi Muhammad di sana ya Allah, dan di dunia semuanya. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Ini husnul khotimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kelak saat kau cabut nyawa kami ya Allah, kami saat itu bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami ingat kepadamu. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami menyampaikan kebenaran. Kami ingin mati husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut ke alam barzah dengan dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa anggota tubuh kami. Kami ingin kau ampuni. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami ingin saat kau cabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.